Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Review. Salam sehat ya. Selamat tidak jumpa. Kita akan kembali lagi di beberapa tayangan. Seperti biasa, skop yang saya bahas di sini adalah tentang teknik kimia dan maupun produk yang ada berbau dengan teknik kimia. Kali ini saya akan menyajikan tentang pabrik kimia yang biasanya dipakai untuk kerja praktek mahasiswa teknik kimia. Namun sebelumnya ini, sebelum kita beranjak ke arah pabrik kimia, sebenarnya di semester 1 atau di awal-awal jumpa, pernah disebutkan bahwa pabrik apa aja sih yang bisa kita datangi sebagai lokasi kita kerja praktek. Nah, kerja praktek ini bisa durasinya paling singkat adalah 1 bulan. Dan saya harap berulang kali saya bilang, ya, kamu atur, manage bagaimana kamu bisa pergi atau kirim proposal dulu dan sampai akhirnya kamu bisa kerja praktek di sana. Hati-hati ketemu zona waktu yang maintenance, shutdown, ataupun hari raya besar yang ibarat kata puasa, karena itu mungkin akan membuat tenaga kamu lebih banyak habis. Ya, habis untuk diri kamu, bukan untuk survei dari atau site dari industri itu sendiri. Oke, biasanya dalam pabrik itu 3 atau 4 biasanya ada perusahaan yang mau buka dan kawan-kawan silakan ya. Sekarang sudah banyak bagaimana kita bisa touching itu si perusahaan, ya mungkin kita dari LinkedIn, mungkin kita dari senior kita, mungkin yang dari alumni dan kawan-kawan kita bisa tahu bagaimana mengapply ya, mempropose dari proposal kerja praktek kita itu. Oke. Oke, ini pabrik kimia ya. Di sini saya tuliskan ada milik pemerintah. Sebenarnya juga ada yang bukan milik pemerintah ya. Jadi di semester 1 itu pasti ada proses industri kimia atau pengenalan teknik kimia. Itu ada pabrik gula, kertas, pupuk, petrokimia, dan semen. Ini pabrik-pabrik yang udah lama berdiri ya maksudnya. Lalu ada juga eksplorasi minyak bumi. Nah, di sini saya sharing aja, KP saya itu tidak di pabrik yang sudah lama berdiri seperti gula kertas ini. Bahkan saya ada di eksplorasi minyak bumi di PT Chevron Pacific Indonesia CPI, yang namanya dua adalah Caltex. Dan ini tidak banget tekim saat itu dikategorikan karena tidak ada reaktor. Prinsip kerja dari pabrik yang saya jadi kerja praktek adalah proses pemisahan fluida air dengan minyak dan mungkin ada beberapa bagian di bagian dasar yaitu lumpur ya kita katakan. Mengapa diizinkan saat itu? Karena teknik kimia yang dulu saya sekolah di S1 itu dosennya mengizinkan ya karena referensi kami itu sudah cukup banyak untuk pabrik gula, kertas, pupuk, petrokimia dan kawan-kawan. Bahkan ini adalah sages dari dosen saya yang ada di sana. Jadi bukan berarti kalau kita kan balik lagi ke prodi kita tuh masih muda, jadi butuh eksplorasi dulu dudukannya, baru boleh ke arah perusahaan yang lain. Jadi jangan sampai Anda tidak mengetahui itu bukan berarti yes no-nya dari mana. Nah, tadi yang saya sampaikan, ciri khususnya dari pabrik yang bisa kita datangin itu punya reaktor, karena biasanya tugas khususnya itu lebih baik ke arah reaktor ya sebenarnya lebih bagusnya di sana, karena itu menjadi peluang Anda pihak perusahaan itu punya ketertarikan dengan diri Anda. Oke, selain eksplorasi minyak bumi, berarti kan dari dalam bumi ya. Lalu ada refinery yang biasanya kalian katakan Pertamina lah di sini. Tapi Pertamina itu bukan hanya itu ya, maksudnya ada yang lain ya. Ada BP Migas, lalu mungkin juga ada, aduh saya lupa ya nama-namanya ya, Total dan kawan-kawan. Lalu juga ada tentang pabrik yang memanfaatkan gas bumi ya, panas bumi kita katakan. Nah, gas bumi ini macam-macam ya, maksudnya bisa juga Natuna ya, Natuna, terus panas bumi yang geotermal yang ada di Lampung juga ada. Ini juga menjadi sebuah energi ya kita katakan. Ada lagi yang tentang energi kayak gini tuh seperti bioetanol ya, itu ada pabriknya ya. Itu kalau nggak salah di Indonesia ada 1 atau 2 seingat saya. Dan itu akan kita bahas per topik ya maksudnya. Lalu ada juga perusahaan yang tentang mengolah hasil perkebunan, yaitu kelapa sawit. Yang kita kenal dengan minyak goreng, sabun, mentega, dan kawan-kawan. Lalu juga ada perkebunan karet. Nah, umumnya karet ini, kalau karena saya dari Lampung ya, di sana tuh umum sekali karet
yang dijadikan bagian dari bahan baku untuk pembuatan bahan baju dan kawan-kawan. Lalu ada juga pabrik yang kita kategorikan di sini ya, bahan kimia dasar, bahan kimia industri, ada juga aditif makanan, polimer, dan kawan-kawan. Mungkin ada yang beberapa hal yang tidak sempat saya sebutkan di sini karena cukup banyak ya. Tapi kita akan membahas satu persatu maksudnya di situ. Oke, ini hal umum sekali cara mengajukan kerja praktek. Dari sekian sharing, ya ini ada beberapa yang mungkin karena saya ada keterbatasan waktu, jadi mungkin beberapa sharing itu terhambat ya. Mungkin juga nanti kita coba eksplorasi lagi ya. Sepanjang saya melihat mahasiswa saya dia mengajukan kerja praktek, rata-rata punya koneksi, ya rata-rata punya koneksi entah tetangganya, entah siapanya. Dan kebetulan sekali kampus Unsika itu berada di daerah kawasan. Ya, mungkin pabrik-pabrik kayak eh, Kujang mungkin ya, ada lagi yang anakan Kujang bahkan ya itu karena daerah kawasan. Beda dengan yang di daerah Sumatera saya sebut Lampung ya. Saya tidak tahu waktu di zaman itu belum ada kawasan, tapi saya dengar sekarang sudah ada kawasan. Jadi kalau kawasan itu biasanya ada perusahaan pupuk Kujang, saya bilang gitu ya. Nanti dia ada anakan di dalamnya yang untuk support si pabrik itu. Oke, jadi di sini cara mengajukan kerja prakteknya ya keluar dari area 5 poin inilah kita katakan ya. Tapi umumnya kalau dari luar yang tidak punya koneksi dan kawan-kawan mengikuti SOP yang ada yaitu dengan cara mengunjungi situs website perusahaan. Biasanya ada lah di situ ya di bagian dia informasi atau untuk pengajuan permohonan magang. Bisa juga menghubungi HR atau HRD kita katakan di sini kalau zaman saya dulu apply itu lewat email ya sebentar email enggak by post ya waktu itu by post hanya menunggu saja karena kita tidak bisa calling dia ya ini mungkin karena kemajuan zaman dan kawan-kawan dokumennya simple banget seingat saya CV surat pengantar ini segala macam dan proposal kerja praktek betul kalau di zaman pandemi itu ya adalah tes swab ya dan kawan-kawan mengikuti perkembangan zaman saat itu bahkan saya juga dapat informasi saat anak saya ada yang apply ini bukan anak teknik kimia ya itu dia harus buat video singkat gitu loh ngenalin diri dia mungkin karena saat itu pandemi dan kawan-kawan itu diikuti saja keinginan itu selagi persyaratannya oke. Lalu Anda kirim lamarannya via email dan kawan-kawan. Nah, ini kalau Anda kirim lamaran via email dan kawan-kawan, pastikan pakai email student. Jadi dia terafiliasi atau kalau Anda tidak punya email student, minta tolong dengan dosen pembimbing Anda karena dia punya email berafiliasi kampus ya. Dan dicecekan ke email Anda. Nah, biasanya kita follow up. Nah, follow up ini biasanya kadang-kadang ya biasalah ya karena pengen cepet dan kawan-kawan mungkin harus dirombak juga sih kurikulumnya KP itu sebenarnya anak semester 6 libur itu sudah pergi kerja praktek dan mungkin mata kuliah rektor dan kawan-kawan itu ada di semester 5 jadi atau kalau memang tetap di semester 6 pastikan mahasiswa ini sudah cukup SKS-nya dan diizinkan untuk mengirim proposal begitu masuk semester 6. Ya beda-beda strategi sih kalau memang ingin mengikuti lulus dengan em, pemetaan mata kuliah yaitu kita maksimal di semester bukan maksimal ya sorry ya sebelum semester 8 atau semester 8 selesai kita sudah masuk sidang tugas akhir mungkin itu ya dan kerja praktik ini diserahkan kembali ya maksudnya setiap perusahaan punya durasi yang berbeda-beda dan Anda harus memerhatikan kapan waktu shutdown maintenance dan kawan-kawan dari perusahaan tersebut jangan masuk ke dalam daerah yang banyak liburnya ya segala macam karena nanti Anda akan mengalami ya mungkin beberapa hal yang Anda tidak bisa pelajari. Ya, setiap kampus punya format penulisan yang berbeda-beda, termasuk perusahaan. Anda tidak usah memusingkan itu, tapi Anda cukup membuat saja dua format. Tidak ada ruginya ya. Mungkin Anda harus apa namanya flashback beberapa video saya ke belakang yang menjelaskan seperti apa template penulisan, poin-poinnya, kenapa itu cukup komprehensif sekali. Beda kampus, beda ini, tapi yang ada di Teknik Kimia Unsika ini cukup komprehensif karena itu gambaran besar dan memang cukup banyak. Ya, kita bilang cukup banyak di sana karena itu yang nanti akan memberikan gambaran Anda ketika Anda keluar dari sana dan itu yang memberikan Anda pengalaman berharga dan wawasan praktis dalam industri kimia. Arti kata, di industri itu tidaklah semua ilmu teknik kimia itu akan diaplikasikan, tidak semua. Karena misalnya Anda pabrik gula, ya Anda mungkin hanya membahas tentang evaporator, heat exchanger, dan kawan-kawan. Ya,
Tidak ada reaktor yang untuk bagian satu dua hal seperti itu. Tapi kalau Anda di semen, ada reaktor, ada kiln dan kawan-kawan itu. Jadi arti kata di sini praktis itu arti kata apa ilmu yang Anda pelajari di kampus itu tidaklah semuanya. Jadi bukan berarti dia lebih mudah dan kawan-kawan bukan, karena hanya di bagian itu saja yang diambil. Dan sebelum Anda pergi ke sana, Anda sudah membaca laporan kerja praktek yang berasal dari perusahaan tersebut. Jika di prodi kita tidak ada atau sharing dari senior kita tidak ada atau alumni dan kawan-kawan, Anda kan juga apa ya bahasanya punya temen lah ya kita bilang ngobrol dengan perkumpulan mahasiswa teknik kimia se-Indonesia yang wadahnya adalah BKKMTKI di situ ya. Oke, di sini kita akan lanjut. Ini ulasan yang pertama, saya akan membahas tentang pabrik semen. Clue dari pabrik semen ini adalah dia berdekatan dengan Gunung Kapur, karena Gunung Kapur itu menjadi, sorry bukan Gunung Kapurnya, kapurnya itu menjadi raw materialnya. Ya, yang akan dibahas selanjutnya bukanlah bagaimana proses tentang pabrik semen ini, tapi adalah pesebaran ya pabrik semen yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa hunting. Saran lagi juga dari semester 1 sebaiknya Anda sudah mengetahui, bukan semester 1 sih lebih tepatnya ya. Sebelum kuliah Anda sudah tahu persebaran mata kuliah dan Anda tuh mau ngapain aja selama di teknik kimia. Aduh, saya nggak punya informasi tentang teknik kimia itu apa aja mau dikerjain agar saya bisa lulus tepat waktu. Menurut saya sekarang dunia sudah luas ya, Anda bisa googling ya. Anda bisa bertanya bahkan banyak sekali sosmed yang kayak forum-forum seperti itu dan jauh lebih maju ya dibandingkan zaman dahulu mungkin ya yang informasinya semuanya bentuk fisik dan harus ada di daerah pendidikan atau perpustakaan kita dapatkan ya. Oke, kita lihat persebarannya di sini ya. Saya berikan peta Indonesia di sini ya khusus untuk semen saja ya dan mungkin akan membantu kalian dan jangan terpaku juga kalau kalian misalkan kita ada di Jawa Barat ya udah di Jawa Barat aja. Nah, inilah kenapa pintar-pintar menabung ya, maksudnya pintar-pintar menabung agar bisa pergi gitu ya, melihat daerah luar sana. Kalau saya kan berada di Lampung seperti ini, saya KP-nya di Riau. Bisa waktu itu sih tidak mengerti pesawat yang mungkinnya di tahun itu, jadi saya menempuh dengan bus ya, yang saya tidak tahu lah itu ya, pokoknya intinya 2 malam aja ya kayaknya seperti entar. 1 hari 2 malam ya mungkin ya lebih tepatnya pergi jam 2 siang sampai di sana besoknya lagi maghrib lah ya seperti itu naik bus dan pulangnya baru saya mencari rute pesawat karena harga tiket bus itu kalau kita tiket bus dengan pesawat itu kalau pesawatnya kita order jauh-jauh hari itu harganya sama dengan tiket bus coba ya ya tapi harus ke Jakarta dulu ya baru bisa karena rutenya tidak ada yang langsung dari Lampung ke Riau tapi Lampung ke Jakarta dulu Jakarta baru ke Riau seperti itu dan dicek lagi perusahaan yang Anda tuju, ya sharing-sharing aja ya maksudnya saya juga flashback dengan apa yang dulu saya alami. Ternyata pabrik yang saya itu, kalau dia tidak satu pulau, saya dari ini ya, itu tiket transportasinya dibayarkan. Tapi pakai uang kamu sendiri ya maksudnya. Nah, cuman karena teman-teman saya dari Jawa kemarin itu, tiket pesawatnya dibayarkan pergi dan pulang ya karena saya dalam satu Sumatera dan saat itu mungkin yang pertama kali ya dari Universitas Lampung ada yang sana dan mereka baru tahu jauh juga gitu perjalanannya dan baru tahu kenapa pesawat hanya dirembes dari Jawa saya juga kurang tahu jadi tapi di sana saya sudah di cover makan tempat tinggal dan kawan-kawan jadi anggap aja bawa badan lah ya makan udah dibantu ya menurut saya worth it lah dan sekarang namanya mungkin namanya Hulu Rokan ya Pertamina Hulu Rokan. Oke, kita balik lagi ke semen ya. Barangkali dari pabrik semen yang ini, Anda, ini biasanya saya cari-cari informasi dari anak-anak kampus teknik kimia lainnya. Apakah perusahaan ini memberikan sebuah fasilitas dan kawan-kawan? Saya dapat itu dulu informasinya dari Yahoo Messenger ya. Nggak Yahoo Messenger, sekarang apa namanya ya mungkin ya. Karena itu hanya sebuah forum gitu ya kita on gitu ya nanti ada orang rame di sana dan dulu tuh nggak ada kriminal ya mungkin ya jadi kalau dia bilang anak teknik kimia ya benernya anak teknik kimia seperti ya tidak ada orang yang pasang foto bohong dan kawan-kawan. Oke ini kalau kita mau ke Aceh ya Loknga ya namanya mungkin saya mohon maaf kalau salah sebut ya
itu ada PT Holcim Indonesia sama Semen Andalas Indonesia. Andalas ini arti kata Sumatera ya biasanya. Oke, lalu ada juga di Padang, itu Semen Padang. Dulu juga ada kok anak yang KP ke sana ya. Lumayan ya biaya transportasinya dan kawan-kawan. Dan saya harap ketika Anda mengeluarkan biaya kos dan kawan-kawan, ya seriuslah KP di sana ya. Selanjutnya ada PT Semen Merah Putih, ini namanya Cemindo Gemilang ya. Saya juga tahu ini tuh gara-gara kawan tekniknya kerja di sana. Nah, Bayah ini ada di Banten. Ya, Bayah itu Lebak ya. Nah, Cepindo ini juga saya lihat juga kawan itu move dari Bayah ke Medan. Bahkan dia pernah ke daerah Sulawesi kalau nggak salah ya. Dan ini perusahaannya punya induk ya di Vietnam. Jadi bisa berlayar. Bahkan saya lihat juga dia pergi ke negara lain lagi ya selain Vietnam dan kawan-kawan karena mungkin ada anakan-anakan yang lain. Nah, ini pentingnya kita juga ya perusahaan-perusahaan yang kita lihat ini someday mungkin setelah kamu graduate, kamu lulus, kamu bekerja di perusahaan ini ya tentu berbekal ya dengan bahasa asing dan kawan-kawan tidak terfikir oleh kamu bahwa kamu hanya stay di Bayah. Mungkin ini kita contoh saja dari sampel yang kawan saya kerja di sana ya. Ternyata dia kalau nggak salah training ya mungkin bahasanya saya lupa ya di area Sulawesi kalau nggak salah ya. Area Sulawesi setelah itu dia balik lagi ke sini. eh, dia move ke Medan dan setelah dari Medan tuh saya lihat dia ke Vietnam, negara-negara lain. Dan ya itu maksud saya ya. Jadi sebelum kamu apply sebuah perusahaan tuh dicek. Dan kenapa tadi saya balik lagi ke tugas khusus? Kalau kamu benar-benar tahu permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan ini, apa intinya yang mungkin mereka tidak terselesaikan, dan kamu punya misi ke situ, someday mereka tertarik sekali dengan kamu dan berharap ada magang dan kamu bisa masuk peluang ke sana. Lalu untuk daerah Sumatera Selatan itu ada Batu Raja, area ya, Batu Raja, lalu ada Palembang. Nah, ini ada Sepen Batu Raja. Setahu saya Batu Raja ini juga ada di Lampung, ya, di daerah bentar, perbatasan Lampung Selatan ya, ke arah sebelum Kalianda Panjang kalau saya katakan. Namun di sana bukanlah sebuah pabrik ya, maksudnya pabrik yang benar-benar ngolah dari bahan baku dan kawan-kawan. Setahu saya itu hanyalah packaging. Jadi hati-hati juga ketika ada pabrik kayak Holcim atau Indosemen yang letaknya di Jakarta Kota, itu bukanlah pabrik ya, tapi merupakan sebuah kantor pusat atau hanya bagian packaging atau kita katakan gudang. Karena waktu sebelumnya saya ngajar pernah ada student saya kasih tugas untuk menyebutkan pabrik-pabrik ini ada di mana dia sebutkan itu saat itu Kuningan ya kalau nggak salah ya. Dan saya ketawa aja kamu tuh nggak Kuningan itu apa? Saya bilang Kuningan itu adalah sebuah jalan di ibu kota di Jakarta dan itu ada gedung. Itu bukan pabrik tapi kantor. Jadi hati-hati dan biasanya kantor-kantor pusatnya emang berada di apa ya kota ternama lah di Indonesia kita katakan kayak misalnya Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan seperti itu ya kita katakan. Oke, selanjutnya di sini ada PT Holcim Indonesia. Nah, Holcim ini udah berubah nama ya, Solusi Bangun Indonesia. Ya, saya juga lupa-lupa inget ya karena nama Holcim karena ingetnya sekali lama ya kita kenal dengan Holcim. Nah, Holcim ini ada di Cilacap yaitu Jawa Tengah di sini. Lalu di Jawa Barat ada Naronggong ya. Lalu di Jawa Timur ada di daerah Tuban. Lalu untuk daerah Sulawesi, ini ada semen kok ya, Kons ya bacanya ya. Sulawesi ini ada di Manado dan ternyata ada juga semen Kons ini di Manokwari di Papua Barat. Dan di Papua Barat di Manokwari juga ada PT Semen Indonesia. Nah, Semen Indonesia ini setahu saya kayak apa ya gabungan dari perusahaan semen-semen yang ada di Indonesia ya setahu saya. Jadi ada beberapa yang tergabung ke arah sana. Seperti yang kita kenal, saya geser ya PT Pupuk Indonesia. Nah, Pupuk Indonesia itu kayak menggabungkan pupuk mana, bleng jadi satu seperti itu. Oke, jadi kalau yang kita posisinya ada di Jawa Barat ini, misalnya nih mau ke Manado, ya, misalnya mau KP-nya di sini, ya silakan-silakan aja ya. Kita lihat budgeting dan kawan-kawan, dan mungkin perusahaannya mau membiayai seperti itu. Biasanya umumnya ya, yang selama ini KP itu ya, mereka tuh memprioritaskan anak lokal umumnya, tapi bukan berarti kalian tuh tidak punya peluang ya. Arti kata tetap. Karena waktu saya pergi ke sini tuh di PT Riau ya sorry PT yang Chevron Pacific Indonesia itu mereka tuh punya kuota ya. Maksudnya dalam pabrik mereka tuh ada kuota. eh jadi ada 3 unit gitu ya. Ada 3 daerah ya, Rumbai, Minas, sama Duri. Jadi di Minas itu
kuotanya 10. Jadi kalau 10 ini belum ada yang keluar, belum bisa memasukkan orang. Dan ini perusahaannya punya ketentuan seperti itu. Jadi kalau ada yang keluar satu, baru bisa masukin satu. Nah, kalau misalnya kalian datang nih berdua, terus baru bisa satu, nah itu paling saya tidak tahu ya, seperti apa menunggu dulu dan kawan-kawan. Pernah kawan saya KP di bulan puasa, aduh nggak ngerti deh ya capeknya kayak mana. Seperti itu. Pengalaman-pengalaman ya, maksudnya ada juga kemarin student saya cerita, dia pas bulan puasa ya, jadi kepotong banyak hal, aduh saya nggak tahu deh kalau yang itu kayak mana ya maksudnya. Oke, selanjutnya ada juga di Jawa Tengah, Semen Gerobokan. Ya, ini sekarang lagi gencar-gencar juga. Biasanya kalau kalian daerah Jawa Tengah itu dia ada mobil tuh dengan stiker belakangnya Semen Gerobokan. Jadi mereka mau mencoba mengenalkan semen tersebut. Ada juga yang di Jawa Barat waktu itu saya lihat semen gambarnya wayang. Ya, tapi saya lupa nama itunya apa ya, nama semennya. Dan jangan salah ya, walaupun saya ada di Lampung, saya menemui semai Padang ini ya. Jadi sistemnya nggak kayak kita produce di Padang terus kita jual di Padang ya. Kadang-kadang tukar-tukeran. Ya kalau Anda boleh lihat seperti itu. Dan setiap semen-semen ini punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Ya walaupun mereka namanya juga kan gunung kapurnya ada di Padang misalkan gitu ya. Itu beda gunung kapurnya yang ada di daerah Palembang atau Batu Raja di sini. Ya, oke. Selanjutnya ada PT Indosemen. Ya, Indosemen ini ada di Cirebon, ya, ada di Citerep, sama di Tarjun, Kalimantan Selatan. Nah, yang di Cirebon ini kemarin ada student dua di sana KP ya, dan awalnya tidak tahu kalau ada di Cirebon karena itu, tapi memang paling enak tuh kalau ngeliatin pabrik semen tuh dia ada chimney-nya, keluarannya ya, jadi bisa kelihatan. Saya kira waktu itu lewat Pantura itu saya pikir itu adalah pabrik pembangkit listrik awalnya karena ada chimney-nya. Ternyata itu. Dan indikator kedua itu biasanya agak sedikit berdebu karena kan mereka punya mengeluarkan debu-debu halus seperti itu. Oke, nah ini adalah pabrik semen yang ada di Sulawesi Selatan. Nama daerahnya adalah Pangkep. Jadi ada semen Indonesia sama Tonasa. Sedangkan daerah Maluku itu ada semen Tonasa itu sendiri. Ya, jadi walaupun dia ada di daerah kepulauan dan bisa dibilang Indonesia cukup banyak ya pulaunya seperti itu. Terus di sini juga Gresik ya. Itu ada di Gresik itu Jawa Timur sendiri dan Nusa Tenggara ya, atau kita katakan Kupang di sini ya. Sebentar, Nusa Tenggara. Oh, bukan, ini Nusa Tenggara Barat ya, bukan Kupang, sorry. Ada masalahnya ada satu lagi. Nah, ini dia ada PT Semen Kupang yang daerahnya ada di Kupang, dan Kupang ini juga termasuk kota besar ya, maksudnya dikatakan di sini untuk daerah timur bagian bawah maksudnya di sini ya. Dan bandaranya itu kalau saya lupa sih namanya apa ya, ada bla 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 Kupang mungkin ya, saya lupa, sorry banget ya. Dan dari cerita kawan yang memang orang asli sana, mereka juga punya daerah dingin, jadi tidak seperti yang diceritakan yaitu panas dan kotor. Mungkin itu aja sharing hari ini kali ini tentang pabrik semen yang ada di Indonesia, Persebaran dan kawan-kawan. Nanti kalian bisa juga flashback atau menuliskan kata kunci di sana semen, karena beberapa mahasiswa saya sharing ya tentang mereka sudah KP di mana dan di mana. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya dan sudah mau mampir di channel Desiu. Sampai jumpa dan bye-bye.